Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Komnas HAM yang juga sudah memeriksa kasus ini. Natalius Pigai. Silakan Pak Pigai. Baik, terima kasih. Udah bisa ya? Terima kasih Bang Karni dan selamat malam untuk semua. Yang pertama tentu saya perlu sampaikan bahwa kasus atau ketidakharmonisan hubungannya antara KPK dengan kepolisian ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Jadi seringkali terkait dengan kepolisian, Komnas HAM suka menjembatani, suka membantu institusi penegak hukum khususnya kepolisian. Jadi kita lihat yang pertama misalnya Cebongan. Komnas HAM membantu institusi kepolisian. Baru kemarin saya ke Batam membantu institusi kepolisian. Sekarang ini juga. Dan banyak. Masyarakat melaporkan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM tahun ini 7.200 2014. Dan institusi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat Indonesia itu adalah institusi kepolisian. Tapi dia juga cepat merespons. Merespons hasil-hasil baik itu surat maupun juga penyelidikan Komnas HAM. Jadi kooperatif, tapi juga nakal juga dikit ya. Jumlahnya tetap naik terus. Ya, soalnya yang boleh melanggar hak asasi itu kan kepolisian. Salah satunya. Makanya paling banyak dilaporin. KPK juga sering, tetapi tidak terkait korupsi-korupsi atau seperti yang sekarang dialami ya. Yang pertama gini, Bang Karni. Ya. Tanggal 26 itu Koalisi Masyarakat Sipil bersama di bawah pimpinan Kontras ya, dan para pengacara melaporkan ke Komnas HAM. Di situ delik aduannya adalah dugaan kriminalisasi. Dugaan kriminalisasi pimpinan KPK dan khususnya Bambang Wijayanto ke Komnas. Jadi kata kriminalisasi ini juga muncul pertama kali oleh masyarakat umum. Kemudian juga oleh Koalisi Masyarakat Sipil kepada Komnas HAM, maka Komnas HAM pada hari itu juga, hari Senin tanggal 26, kita membentuk tim Komnas HAM penyelidikan dugaan kriminalisasi Bambang Wijayanto. Jadi, tapi pimpinan KPK, karena kami sudah membaca agak sedikit dinamika yang mungkin berpotensi para seluruh pimpinan KPK akan dilaporkan. Jadi, udah dilaporkan sekarang? Sebagian sudah dilaporkan, tapi potensi-potensi itu juga kita sudah dapat. Lalu hari Selasa kami mengundang Pak Bambang Wijayanto ke Komnas. Mendapatkan informasi terkait dengan kasus yang dihadapi, baik itu di Kota Waringin Barat, kemudian pada saat penangkapan, dan di Mabes pada saat di Bareskrim ya, maupun juga situasi yang dihadapi, perasaan yang dihadapi, nuansa yang dihadapi institusi kepolisian, institusi KPK dan pimpinan KPK serta staf. Jadi kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif dari Pak Bambang Wijayanto. Lalu hari berikutnya jam 2 sore kami pertemuan dengan Pak Abraham Samad, Pak Pandu dan Sungkarnai di KPK ya. Juga mendapatkan informasi kenapa Bambang Wijayanto kita undang, karena individual.
Kalau pimpinan KPK kita mendatangi karena institusi negara dan pimpinan representasi institusi KPK ya. Lalu mendapatkan banyak informasi, ada fakta, ada informasi terkait dengan yang dihadapi oleh KPK pada saat itu. Lalu hari berikut, hari Rabu kami melakukan pertemuan dengan pimpinan polisi. Jadi dipimpin oleh Bapak Wakapolri, kemudian ada Irwasum, semua jajaran pengambil keputusan di Trunojoyo, termasuk juga berdua ya, Pak Sompi dan Pak Tito, Dr. Tito Karnavian. Jadi kita semua juga mendapatkan informasi dari perspektif institusional kebijakan kepolisian. Jadi bukan kasus tadi kami mendatangi ke KPK adalah perspektif institusional, kami mendatangi juga supaya lebih imparsial, berimbang untuk mendapatkan informasi. Lalu hari Jumat kami mengundang Kabar Reskrim dan jajarannya termasuk penyidik ya semua. Komnas. Kenapa Komnas secara serius bahkan cepat? Tim yang dibentuk ini adalah 30 hari masa kerjanya, tapi kita perkirakan paling lama itu 15 hari sudah selesai laporan kami. Kenapa demikian? Karena ada dua persoalan. Yang pertama adalah ini disharmoni institusi negara. Karena itu Komnas harus masuk menjembatani perdamaian, memediasi perdamaian. Itu satu. Yang kedua, itu adalah ada kasus-kasus individual yang dihadapi. Antara lain Pak Bambang Wijayanto ada 4, kemudian juga di kepolisian yang Pak BG ya juga. Karena itu kasus individual ini tergantung sesuai dengan undang-undang kita, kami Komnas HAM dan SOP, tergantung laporan yang masuk. Kami kan kerja berbasis laporan, pengaduan. Karena itu kasus individual yang masuk ini adalah Bambang Wijayanto yang melaporkan ke Komnas HAM. Maka ini juga tentu kita lakukan penyelidikan terhadap dugaan kriminalisasi yang dihadapi. Ada beberapa hal secara ini kan kami lakukan penyelidikan aspek material dan formil ya. Apa yang dibicarakan tidak mungkin saya sampaikan ke sini karena ini persoalan kami lagi sedang merumuskan kesimpulan. Tapi ada beberapa aspek variabel ya yang kita tentu terkait dengan Kota Waringin Barat misalnya. Jawaban dari kepolisian tidak mungkin saya sampaikan dengan Pak Bambang. Pertanyaan, apakah Pak Bambang Wijayanto adalah seorang perancang, mens rea, sumber informasi, atau dia hanya mentransfer informasi yang bersumber dari orang lain? Kalau orang lain siapa? Nah ini, saya kira ini sebuah pertanyaan yang cukup ya menusuk bagi kepolisian, tapi karena sampai hari ini kepolisian belum menjawab itu, belum mengeluarkan pernyataan. Gambaran yang didapat Komnas apa? Oh nggak boleh kalau itu. Nggak boleh. Nanti kan. Jadi pertanyaan apakah Pak Bambang itu mens rea yang merancang untuk melakukan manipulasi apa itu kesaksian? Saksi palsu. Ini yang memang harus disampaikan oleh institusi kepolisian. Apa dia itu yang pertanyaan. Yang kedua, ada pertanyaan lain. Jangan polisi juga menganggap belum boleh dibocorkan ke Komnas HAM. Saya semua sudah dibocorkan, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Oh, udah dibocorkan. Saya tahu semua yang sudah disampaikan. Jadi terus yang berikut, dalam mungkin dunia penelitian dan pendidikan tahu ya. Kalau saya bukan ahli hukum karena saya sarjana ilmu politik. Jadi tapi saya peneliti.
Kalau sejauh yang saya tahu, saksi ini kan 68 orang. 68 orang. Kemudian kepolisian hanya mengambil 4 orang. Kemudian dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Apa itu representatif? 68 satu kesatuan informasi, satu kesatuan proses, satu kesatuan fakta, tapi individunya 68 orang berada dalam satu kesatuan. Kemudian kepolisian hanya mengambil 4 orang. Apakah itu adalah representatif? Pemilihan presiden 50 plus 1 kan? 50% per 1. Tapi kan Misalnya, dalam contoh. KUHP aja cukup orang itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tidak perlu dia mewakili sebuah orang. Tapi apa yang dia alami dalam hukum acara. Itu kalau orangnya berbeda-beda. 68 orang adalah mereka yang saksi terkait dengan satu kasus yang betul, sama. Tapi yang dipertanyakan oleh polisi pasti orang 4 ini apa yang dia alami dan apa yang dia dengar, yang dia lihat. Ya itu silakan diperdebatkan di pengadilan lah ya. Ya itu yang pertama ya, dalam perspektif penelitian semacam itu ya, representatif atau tidak representatif. Lalu yang berikut kalau kita mau lihat juga kasus ini juga pernah dilaporkan ke kepolisian kurang lebih 5 tahun 4 tahun yang lalu ya. Apakah pada saat menetapkan Pak BG sebagai tersangka, kasus yang lama itu dokumennya pernah dipegang nggak? Diuji nggak? Dilihat nggak? Atau jangan-jangan ketahui bahwa kasus ini pernah diuji setelah Pak BG ditangkap? Nah, ini juga sebuah pertanyaan yang tentu menjadi pekerjaan bagi pihak kepolisian. Ya. Itu ditanyakan nggak oleh Komnas HAM kepada polisi? Saya tidak tahu kalau itu. Nggak ditanya atau tidak, nggak perlu jawabannya. Oh ya, nantilah ya. Itu dari sisi kasus pilkada Kota Waringin Barat. Lalu yang kedua terkait dengan dugaan kriminalisasi. Ya. Memang pengertian kriminalisasi kalau pakai basis teori atau basis hukum yang lain mungkin saya kira silakanlah ya. Tapi sejauh yang saya pahami, kriminalisasi itulah melenceng dari hukum. Melenceng dari prosedur. Jadi melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpan dari prosedur dan hukum. Nah, oleh karena itu persoalan kriminalisasi terkait dengan penahanan penangkapan Pak Bambang Wijayanto sampai dengan penyelidikan di Bareskrim juga menjadi perhatian Komnas HAM. Oleh karena itu misalnya ada kata-kata sebuah tindakan-tindakan kata-kata yang menyebabkan ya bertentangan secara hak asasi manusia ya. Misalnya aspek-aspek ini tentu sudah mengemuka di opini publik. Nah, kemudian khusus mengenai Bareskrim juga kita tanya berbagai hal tentang teknis dan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami. Oleh karena itu mungkin tidak akan lama lagi Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada institusi kepolisian, kepada KPK dan ke Presiden. Kita sudah menyampaikan adanya sebuah laporan kepada Komnas HAM terkait dengan penahanan pimpinan KPK ini. Saya kira itu. Penahanan belum ditahan, baru diperiksa. Ya ditahan, ditangkap, kemudian diperiksa. Saya kira itu. Kira-kira dari udah dengar semua, apa kesimpulan Pak Pine? Kesimpulan kan kami masih belum mengeluarkan kesimpulan. Tapi tentu nanti kesimpulan ini kita akan keluarkan dalam waktu yang
tidak lama lagi, dalam 1 minggu 2 minggu ke depan itu sudah keluarkan. Tapi kesimpulan yang pertama tentu arah kesimpulannya adalah bagaimana kedua institusi kepolisian dan KPK ini bisa kembali damai, harmoni. Itu tujuan. Itu, Itu tujuan. ya, tapi tujuan itu kan pasti Arah ada kesimpulan apa? arah Baru rekomendasi. tujuannya ke situ. Ya, arah kesananya tentu itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana menjaga keharmonisan kedua institusi ya. Yang berikutnya adalah memastikan apakah betul terjadi dugaan kriminalisasi terhadap Bambang Wijayanto dan tidak. Lalu yang berikutnya adalah kita ingin juga menyampaikan kepada publik bahwa institusi KPK ini harus diselamatkan. Karena ada ketidakharmonisan, ada sebuah kondisi yang tidak nyaman yang dihadapi oleh institusi KPK. Itu akan menghambat proses penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di KPK. Saya kira itu, Pak. Tapi kenapa hanya KPK aja yang harus diselamatkan? Polri-nya nggak perlu diselamatkan. Kita sudah banyak menyelamatkan Polri dan dalam hal ini juga kan sudah bertemu dengan pimpinan Polri. Kemudian juga kita sudah mengundang Kabar Reskrim adalah bagian dari Save KPK dan Save Polri. Saya kira itu. Jadi sementara itu dulu ya. Ya. Belum boleh kita gali lebih jauh ya. Saya belum ada kita punya SOP ya. Jadi sangat tidak mungkin saya bisa sampaikan aspek-aspek material dan formil yang kita lakukan penyelidikan. Baik, Pak Pigai. Saya mau ke Pak Arlan ya. Pak Arlan Fakra, Koordinator Gerakan Anti Korupsi Indonesia. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kumpulan organisasi anti korupsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan keberadaan kami di Jakarta itu karena persoalan-persoalan korupsi di daerah itu tidak ditangani dengan cukup baik oleh lembaga-lembaga peradilan lain di daerah. Lembaga penegak hukum maksudnya. Lembaga penegak hukum. Sehingga sejak 2004 kita selalu menyampaikan kasus-kasus korupsi di daerah ke KPK sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Pasal 41. Itulah saya kira landasan dari masyarakat sipil bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian bahwa mungkin pertanyaan saya, apa pendapatnya terhadap kontroversi antara KPK dan Polri ini? kalau kami melihat dari jauh dari daerah bahwa kekisruhan yang terjadi di Jakarta itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak perlu terjadi, apalagi kekisruhan ini sekarang sudah merembet jauh kemana-mana, sehingga kami berpikiran meloncat ke depan, apa sebenarnya yang harus dilakukan supaya kedua lembaga ini kembali bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Saya akan mengingatkan kita semua bahwa harapannya pimpinan KPK yang ada sekarang soft landing. Dia akan habis masa jabatannya pada Desember 2015 dan saya berharap pimpinan KPK yang ada sekarang bisa bertahan sampai Desember. Sekaligus kita dari daerah-daerah mengingatkan bahwa sekarang sudah bulan Februari dan pimpinan KPK yang baru harus dilantik dipilih di bulan Desember. Jadi ada waktu sekitar 10 bulan. Saya khawatir kalau ini persoalan berlarut-larut, maka nanti akan terjadi lagi seleksi pimpinan KPK cuma 6 bulan dan kemudian bapak-bapak di Komisi 3 menganggap bahwa ini terburu-buru. Tidak ada calon yang baik. Nah, saya meloncat berpikir ke depan bahwa ini KPK harus diselamatkan. Caranya adalah kita akan segera mengusulkan supaya terjadi seleksi untuk pimpinan KPK yang baru. Nah, ke belakang seperti apa? Ke belakang, kalau kita mau selamatkan KPK,
bahwa proses-proses yang ada di dalam KPK itu harus dijalankan. Dulu ada proses misalnya soal komite etik. Kalau apa yang dituduhkan terhadap pimpinan-pimpinan KPK sekarang kemudian diperdebatkan terus di media, tetapi proses-proses yang ada di dalam KPK tidak dijalankan, maka saya khawatir ini berlarut-larut, kemudian mengganggu kinerja KPK, mengganggu kinerja Polri, kemudian ini tidak terselesaikan. Dari daerah kita harapannya seperti itu supaya kasus-kasus korupsi di daerah itu kembali bisa diproses di Jakarta, karena di daerah boleh dikatakan pemberantasan korupsi yang gencar di Jakarta ini di daerah biasa-biasa saja. Kecuali pimpinan-pimpinan daerah yang memang baik, kemudian dia melakukan perubahan sistem dan segala macam, itu baiklah daerah tersebut. Tetapi di daerah lain sama saja seperti biasa, yang jauh dari pantauan media yang jauh itu biasa korupsi terjadi begitu saja dan tidak ada perubahan. Malah kita melihat semakin banyak. Oleh karena itu saya kembali mengingatkan bahwa ini harus diselamatkan, harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Tentu banyak orang di Jakarta, banyak pemikir, banyak segala macam bisa menyelesaikan ini begitu. Posisi Polri kita tahu bahwa keberadaan KPK adalah untuk memperbaiki institusi-institusi penegak hukum lainnya. Tetapi ini sudah 12 tahun KPK berada, ini masuk akan KPK jilid 4. Institusi-institusi penegak hukum lain ini memang mereformasi dirinya dengan lambat. Oleh karena itu kita berharap dia juga mereformasi dirinya dengan cepat, sehingga bersama-sama KPK dia memberantas korupsi di seluruh Indonesia. Dan kita tahu bahwa jangkauan penegak hukum ini jauh lebih luas daripada jangkauan KPK. KPK dibatasi oleh undang-undang untuk hal-hal tertentu, misalnya soal penyelenggaraan negara dan penegak hukum, kasus yang minimal 1 miliar. Kalau institusi penegak hukum lain baik, maka ini akan prosesnya akan cepat. Itulah harapan kita dari daerah-daerah. Semoga ini cepat terselesaikan dan kemudian berjalan kembali seperti sedia kala. Itu harapan kita sebagai pemula. Ibu Ratna Sarumpait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kebayang nggak ya kayak apa rakyat melihat kondisi ini? Pernah nggak terpikirkan gitu oleh para penentu kebijakan, entah itu DPR, Presiden gitu, bahwa ada rakyat yang menunggu supaya ini tidak menjadi tontonan yang sebenarnya udah mendekati menjijikkan. Rakyat butuh dilindungi. Rakyat membutuhkan penegakan hukum. Dan rakyat mempercayakan itu pada kepolisian. Jadi kondisi sekarang ini gak menolong sama sekali dan gak membuat rakyat juga bersimpati pada siapa-siapa, kecuali itu cewek-cewek didandanin terus bawa gambar-gambar gitu. Buat apa gitu? Dan itu terkesan mau dipecah belah maksudnya, jadi ada yang pro KPK, ada yang pro. Rakyat butuh dua-duanya. Rakyat butuh ada pembersihan korupsi, rakyat butuh kepolisian yang bersih. Jadi jangan, ini saya lihat, saya nggak tahu ya, ini saya sampai takut waktu tadi saya dihubungi untuk ikut bicara di sini. Saya agak punya ketakutan karena saya takut saya salah ngomong. Karena kata harmoni misalnya, harmoni apaan? Kok ngomongin harmoni? Profesional aja itu udah harmoni. Nanti kita kayak ngomongin lagu cinta. Kalau kita ditanya sama rakyat, kamu cinta siapa nih? KPK atau kepolisian? Ya dua-duanya harus dicintai. Dan karena cinta itu juga rakyat menuntut kebenaran.
Rakyat menuntut kepolisian benar-benar bicara seperti apa yang diharapkan. Jadi jangan kayak bela-bela teman gitu. Ya BG tersangka, ya sudah tersangka, so what? Tersangka loh. Penegak hukum tersangka mau jadi kepala polisi pula. Saya mungkin nangis badar kalau dia diangkat. Sorry, this is my personal opinion. Kalau seorang tersangka memilih memimpin kepolisian Republik Indonesia, muka ini mau taruh di mana gitu. Jadi kita berpikir waras lah, jangan dibikin ini kayak polemik seolah-olah ada suami istri lagi berseteru, nggak ada. KPK lahir justru karena kepolisian tidak mampu memberantas korupsi, itu sejarahnya. Jangan sakit hati karena itu sejarahnya. Jadi nggak perlu kepolisian kecil hati, by history memang udah begitu. Jadi kalau mau kepolisian dicintai rakyat dan betul-betul menjadi bagian dari menyelamatkan bangsa ini, koreksi diri, introspeksi. Tadi banyak sekali yang membisikkan nama saya, banyaknya laporan-laporan masuk ke kepolisian dan saya yakin karena kita 240 juta rakyat Indonesia, pasti dong masuk laporan ke kepolisian, pasti saya rasa sehari itu ada 5.000, iya kan? Jadi kalau kita bertengkar terus begini, siapa yang mau ngurus itu? Come on. Saya pribadi ngalamin kok saya dikecewakan kepolisian. Ngalamin kok. Banyak yang mengalami itu. Mudah-mudahan ini jadi pemicu buat kepolisian untuk coba bercermin lah, perbaiki diri. Menurut Ibu, siapa yang salah kalau keadaan? Wah, aku nggak mau menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Sekarang gini ya, justru ini yang aku takut, Pak. Aku takut dia katakan ini salah, ini nggak salah, karena aku tidak di posisi itu. Aku bukan pengadilan. Bukan, penyebab lah dari ini jadi begini, penyebabnya apa? Ya mungkin presiden kita. Enggak sih? Enggak sih? Ya enggak sih? Ya artinya kalau aku jadi presiden, untungnya saya memang nggak presiden, sayang juga ya. Kalau aku jadi presiden, aku tidak akan calonkan seorang yang sudah walaupun telat. Jadi jangan kita mempertuhankan undang-undang, karena undang-undang itu bikinan manusia, bukan pula kitab suci, ya kan? Jadi walaupun menurut undang-undang kalau udah masuk ke DPR, lalu udah disetujui DPR, lalu muncul tuduhan tersangka, lalu dianggap adalah benar, harus dilantik. Kalau tidak nanti maka menyalahi. Enggak, dia kan udah mencalonkan sebelum ditetapkan jadi tersangka. Kalau presiden. Bagaimana? Presiden mengajukan ke DPR sebelum jadi tersangka. Iya, makanya. Ya, saya tahu. Lalu sesudah disetujui oleh DPR menjadi tersangka. Apakah kita nggak boleh salah, terlambat? Apakah karena keterlambatan laporan ini lalu orang ini jadi nggak tersangka, lalu layak juga dibuat jadi Kapolri? Nggak bisa, akal nalar dari rakyat tidak akan nyambung ke urusan kayak gituan. Disitulah gunanya ada presiden. Presiden punya hak prerogatif untuk membuat keputusan dan untuk membuat surat keputusan yang bisa menganulir, iya kan? Ya nggak sih? Aku tahu nggak? Ya, iyalah keputusan DPR menyetujui dan keputusan presiden yang mengajukan itu tidak harga mati gitu. Lalu ketika ada pengajuan bahwa ini tersangka, tiba-tiba seolah-olah kalau dilantik, hati-hati loh, nanti itu dosa pada konstitusi. Udah bangsa ini banyak dosanya sama konstitusi, udahlah yang kayak gini dulu kita selamatkan. Menurut Ibu, wajar tidak kalau KPK selama ini udah dapat data tentang BG, dan tiba-tiba ketika udah mau jadi Kapolri baru itu dinyatakan sebagai tersangka? Siapa? Pak Bambang? Ya, bukan, Budi Gunawan. Aku sih masuk akal aja. Jadi sekarang kalau kita mau berpikir positif, ya, aku nggak mau diseret ke politik-politik bahwa si Samad katanya berpolitik, ya berpolitik itu juga salah, ya. Tetapi kalau memang Samad itu datang dari atau KPK datang dengan pikiran, wah daripada kita dapat Kapolri koruptor, ini dilaporkan saja,
gitu kan bisa aja. Secara hukumnya atau aturan main tata hukumnya aku nggak ngerti. Tetapi kalau buat aku itu sangat masuk akal, mencegah kemungkinan kita jadi punya Kapolri yang tersangka gitu. Sekarang kan jadi dibawa nih kemana-mana, kita ribut membicarakan perselingkuhannya si Samad dengan PDIP dan segala macam, oke, so what gitu loh. Emang dia salah? Emang aku juga nggak begitu happy sama KPK, jangan dikira juga saya happy sama KPK. Saya juga nggak happy. Tapi tidak berarti bahwa kita karena ini lalu mari kita dukunglah polisi ini. Polisi ini tersangka, come Jadi, on. kesimpulan ibu lihat keadaan ini jijik. Ya tadi jijik kata ibu kan. Ya jijik lah. Masa kita dua minggu nih malah ada yang open house. Jadi kayaknya happy gitu. Minta pendapat lah. Kan presiden sudah ada tim independen. Udah dikasih masukan, nggak dijalankan. Malah panggil politisi-politisi. Buat apa? Buat apa? Nanti dulu dong. Jangan berebut dong. Jangan melanggar Jadi aku prosedur. kalau menurut aku ya, jadi gini, KPK didirikan memang ada masalah. Ini ya, ini bukan pura-pura. Tidak ada orang boleh pura-pura mengatakan mencintai kepolisian karena itu memang cinta yang tidak terbantahkan. Emang harus dicintai. Mau bilang apa? Orang kepolisian. Emang negara ini kalau nggak ada kepolisian kita mau kemana? Itu cinta kita sebelum kita lahir kita udah cinta. Iya. Ketika kita meninggal kita masih cinta. Iya, sampai karena masih selama-lamanya. ada. Makanya aku mau meninggal dengan melihat kepolisian ini bersih. Jadi, dan untuk itu harus ada keberanian. Saya nggak percaya kalau semua orang-orang petinggi di kepolisian itu bobrok. Ada banyak orang loh Pak, ya ini supaya didengar oleh pihak kepolisian bahwanya, ya bagaimana mau beres, pastilah semua membelain BG, kan orang jenderal-jenderalnya semua koruptor, aku nggak terlalu percaya itu. Barangkali banyak yang koruptor tapi tidak semua. Betul. Kita Ya. lihat Bu sejenak.